Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sayang, grade 4. How are you today? Masih tetap semangat ya nak? Ketemu lagi kita untuk belajar hari ini. Kalian masih belajar bersama Bu Ros. Karena hari ini kita akan belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 yaitu dengan pembahasan hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Oke, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS, IPA, dan muatan PPKN. Oke, nak, sebelumnya yuk kalian amati gambar berikut ini. Apa nama tempat seperti pada gambar? Kalian tahu ini gambar apa? Gambar padi, Bu. Gambar pohon, Bu. Nah, ini adalah sebuah tempat, ya. Ini adalah bagian dari kenampakan alam, ya. Kenampakan alam. Ini adalah, ada yang tahu? Ada berapa kenampakan alam di Indonesia? Ya, ini yang disebut namanya dataran rendah. Dan ini, ada yang tahu gambar apa? Ya, gambar kebun teh. Kira-kira kalau kebun teh, ini gambar kenampakan alam berupa apa ya? Nah, ini adalah berupa dataran tinggi. Dan ini adalah ada ikan, ada perahu, ya, ada laut. Nah, ini adalah gambar kenampakan alam yang disebut pantai. Oke, sekarang kita masuk di muatan pembelajaran IPS. Karakteristik 3 bentang alam di Indonesia dan pemanfaatan sumber daya alamnya. Bentang alam adalah nama lain sebutan dari kenampakan alam. Jadi nama lain kenampakan alam itu adalah bentang alam. Bumi Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari daratan dan perairan. Dan sebagian besar wilayah Indonesia itu adalah berupa perairan. 3 bentang alam di Indonesia meliputi dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Masing-masing bentang alam memiliki sumber daya alam yang sesuai dengan kondisi alamnya. Jadi tidak semua bentang alam atau kenampakan alam itu sumber daya alamnya sama. Pasti akan berbeda-beda. Oke, sekarang kalian perhatikan, ini adalah gambar dari dataran tinggi, ya. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang berada pada ketinggian di atas 600 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi disebut juga plato. Dataran tinggi dapat terbentuk dari sisa-sisa letusan gunung berapi yang menimbun daerah sekitar. Kemudian, ciri daerah dataran tinggi itu adalah, siapa yang pernah ke dataran tinggi atau biasa kita sebut dengan wilayah pegunungan, ya? Oke. Itu memiliki suhu yang rendah. Artinya suhunya ini rendah itu berarti bisa dingin. Ya, suhunya berarti bisa dingin. Jarang hujan. Ya, kemudian iklimnya sejuk, udaranya itu sejuk, ya. Dan dataran tinggi banyak dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan, tempat wisata, tempat peternakan, dan perkebunan, ya, untuk peristirahatan, ya. Biasa di sini ada villa. Siapa pernah ke puncak? Nah, puncak itu adalah salah satu wilayah dataran tinggi. Mata pencarian penduduk sebagian besar adalah sebagai petani dan peternak. Sumber daya alamnya berupa padi, buah, sayuran, susu, dan daging. Karena sebagian besar petani dan peternak, maka sumber daya alam di situ, di dataran tinggi itu berupa padi, buah, sayur, susu, dan daging. Dataran tinggi di Indonesia, diantaranya itu ada dataran tinggi Dieng dan dataran tinggi Bandung. Dataran rendah. Nah, ini dataran rendah, ya. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang luas dan memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ciri dataran rendah adalah memiliki suhu yang stabil, artinya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kemudian tanahnya memiliki tekstur yang beragam yang mengandung unsur hara
dan memiliki pH yang beragam. Artinya, tanahnya ini tidak semuanya sama dan tidak semua tanaman di wilayah dataran rendah. Dataran rendah itu bisa hidup tumbuh dengan subur karena memiliki unsur haranya dan pH-nya beragam, ya. Wilayah dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pertanian, ya. Di situ ada pertanian padi, tebu, kelapa sawit, kemudian peternakan, ada peternak ayam, ikan air tawar, kerbau, kambing, itik, dan bisa dijadikan untuk wilayah perumahan, industri, perdagangan, dan perkantoran. Tanaman yang dapat hidup di wilayah dataran rendah adalah tanaman palawija. Tanaman palawija itu contohnya adalah singkong, kacang, kedelai, tebu, dan kelapa. Mata pencarian penduduknya seperti petani, buruh, pegawai, karyawan, dan pedagang. Jadi sebagian besar penduduk di wilayah dataran rendah itu adalah sebagai rata-rata adalah pegawai dan pedagang, sebagian banyaknya, ya. Nah, Jakarta merupakan salah satu wilayah yang berada di dataran rendah, ya. Hanya di Jakarta banyak perkantoran. Dan ini adalah pantai. Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi pembatas antara daratan dan lautan. Pantai ada yang landai berpasir dan terjal. Artinya mereka banyak karangnya. Kalau yang terjal itu banyak batu-batu karang yang tinggi. Ciri daerah pantai adalah satu, memiliki suhu yang panas. Ya, makanya banyak orang-orang yang senang berjemur di pantai karena suhunya panas. Kemudian tanahnya berpasir, ya. Wilayah pantai itu tanahnya bukan tanah yang tanah liat atau tanah yang becek, tapi tanahnya berpasir. Siapa yang pernah ke pantai pasti pernah merasakan atau bermain pasir, ya. Nah, kemudian pantai itu banyak dimanfaatkan untuk objek wisata. Ayo, ada yang kenal objek wisata di Jakarta yang pantai? Ya, Ancol salah satunya, ya, Nak. Oke. Mata pencarian penduduk sekitar sebagian besar adalah sebagai nelayan, petani garam, petambak ikan, pekerja pelabuhan, penjaga pantai, dan petani kelapa. Karena tanaman yang bisa hidup di pantai itu adalah pohon kelapa. Sumber daya alam di pantai itu adalah hasil lautnya. Ada ikan, cumi-cumi, ya, rumput laut, udang, kepiting, ya, garam, dan kelapa. Ya, seperti tadi yang Bu Ros bilang, jenis tanaman yang dapat hidup itu adalah pohon kelapa dan pohon bakau. Pohon bakau itu dapat membantu pencegahan abrasi pantai, ya. Abrasi itu pengikisan air laut oleh pengikisan pantai oleh air laut. Itu disebut abrasi pantai. Nah, kita masuk ke muatan pembelajaran IPA. Masalah keseimbangan lingkungan terhadap sumber daya alam. Lihat, kerusakan lingkungan dapat menyebabkan ketidakseimbangan alam dan mengakibatkan bencana alam. Terjadinya ketidakseimbangan sumber daya alam salah satunya adalah akibat ulah manusia yang mengeksploitasi atau penggunaan dan perusakan alam secara berlebihan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi orang-orang itu kebanyakan berlebihan menggunakan sumber daya alam, tidak dengan keperluannya. Ya, contoh kerusakan lingkungan antara lain pembakaran hutan. Ya, pembakaran hutan mengakibatkan satwa liar kehilangan tempat tinggal dan perpindahan ke perkampungan warga, tumbuhan dan hewan di hutan menjadi musnah. Kemudian, asap yang dihasilkan dari pembakaran hutan mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat di daerah sekitar yang mengakibatkan gangguan penyakit pernapasan seperti sesak napas. Akibatnya yang ditimbulkan dari kegiatan pembakaran hutan adalah tanah menjadi tandus, gersang, udara panas, terjadi tanah longsor, dan saat hujan lebat mengakibatkan banjir. Kemudian kerusakan yang kedua itu akibat dari penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar dapat mengakibatkan hutan menjadi gundul dan bencana alam. Bencana alam yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut adalah hilangnya kesuburan tanah, tanah longsor,
kurangnya pasokan air bersih, pemanasan global, dan banjir ya, ini harusnya tanah longsornya 2 ya. Ini contoh penebangan hutan. Kemudian kerusakan yang kedua yaitu pembuangan sampah atau limbah ke sungai atau laut. Sampah atau limbah yang dibuang ke laut akan termakan oleh hewan sungai atau laut dan menyebabkan kematian, sehingga habitatnya terganggu. Habitat hewan laut atau sungai itu terganggu. Selain itu, limbah yang menutupi permukaan laut akan menghalangi masuknya sinar matahari, sehingga mengganggu pertumbuhan terumbu karang. Nah, ini lihat contoh pembuangan limbah sampah ke sungai ya, kotor ya nak ya. Ini akibatnya apa nanti? Sama, banjir ya. Kalau sungainya meluap akan banjir ke wilayah perkampungan warga. Kemudian yang keempat adalah penangkapan ikan menggunakan bom atau pukat harimau. Penangkapan ikan dengan bom atau pukat harimau dapat membunuh ikan, bukan hanya ikan-ikan besar, tetapi juga ikan-ikan kecil yang akan ikut masuk ke dalam jaring, dan ikan-ikan kecilnya bisa mati. Selain itu dapat mengganggu populasi hewan laut dan merusak terumbu karang yang menjadi tempat tinggal ikan. Ini contohnya, pakai bom, yang satu pakai pukat harimau. Pukat harimau itu seperti jala yang besar ya, tidak ada celah untuk hewan-hewan kecil meloloskan diri. Bagaimana cara melestarikan lingkungan? Caranya yaitu satu, dengan melakukan penebangan pohon dengan sistem tebang pilih. Artinya tebang pilih itu adalah menebang pohon, kita pilih-pilih mana yang sudah boleh ditebang dan mana yang belum boleh ditebang. Kemudian melakukan penanaman kembali lahan gundul melalui proses yang namanya program reboisasi. Setelah ditebang, jangan lupa untuk ditanami kembali ya, sehingga nanti dia tidak akan terjadi yang namanya gersang dan tanah longsor. Menjaga kesuburan tanah dengan menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang, atau yang disebut dengan pupuk organik. Mencegah perburuan liar terhadap hewan yang dilindungi oleh pemerintah ya. Menghemat penggunaan sumber daya alam. Nah, itu tadi muatan IPA. Sekarang kita masuk ke muatan PPKN. Bagaimana hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan. Oke. 1. Tumbuhan mempunyai banyak manfaat. Hak kita terhadap tumbuhan adalah 1. Menghirup oksigen dari hasil fotosintesis dari tumbuhan hijau. Ya, kalau tumbuhannya kita jaga, kita rawat, kita bisa menghirup oksigen. Hak kita ya, membuat aneka makanan dan minuman. Nah, ini salah satu contohnya, yaitu membuat jus. Ya, kita jadikan jus. Kemudian bisa untuk membuat rumah ya, kayu pohon dari kayu pohon itu yang besar-besar bisa untuk bahan bangunan. Ya, kemudian bisa untuk membuat mebel. Mebel itu untuk pembuatan lemari, kursi, meja yang terbuat dari kayu. Kemudian sebagai bahan obat-obatan, ya, banyak obat-obatan yang berasal dari tumbuhan ya, nak. Ya, siapa yang tahu daun saga? Nah, daun saga itu dari tumbuh-tumbuhan ya, sebagai obat batuk. Namun, kita harus bijak saat memanfaatkannya. Artinya, kenapa kita harus bijak? Bahwa kita harus memanfaatkan sesuai kebutuhan dan memikirkan cara melestarikannya. Jangan hanya cuma mau pakai saja, ya. Jangan hanya mau dapatkan haknya saja. Maka kita juga harus menggunakannya tidak secara berlebihan. Kenapa? Kalau kita secara berlebihan, berarti kita sudah memakai atau mengambil hak orang lain. Bagaimana kemudian kewajiban kita terhadap dalam memanfaatkan tumbuhan? 1. Menghemat saat pemanfaatan tumbuhan, menggunakan seperlunya, tidak berlebihan saat memanfaatkannya. Jangan lupa untuk menanam kembali, menyiram, memberinya pupuk, dan merawat tumbuhan agar tetap subur. Nah, apabila kita menggunakan dengan bijak, maka keberadaan tumbuhan akan terjaga. Sebaliknya, jika kita tidak bijak, maka keberadaan tumbuhan akan semakin berkurang, bahkan bisa habis. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini untuk muatan IPS, IPA, dan PPKN. Nah, sekarang tugas kalian hari ini adalah kalian mengerjakan halaman 4 muatan IPS, halaman 9 muatan IPA, dan halaman 12 dan 16 muatan PPKN. Semangat dalam belajar,
Tetap semangat, jangan mudah kendor ya sayang. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian untuk hari ini. Sampai ketemu lagi esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.